Bu siapa? Bu Ayu biasanya. Bu Ayu. Jadi kita di sini bakalan membahas seputar digital karena Bu Guru Ayu ini juga guru teknik informatika. Jadi kita menanya soal digital. Sebelumnya Ibu di sini mengajarnya sudah berapa lama? Oke, saya mengajar di sini mulai tahun 2025 ini pada bulan Juli. Tepatnya pada tahun ajaran baru 18 Juli. Jadi baru saya masuk di sini. Jadi sudah berlangsung sekitar 4 bulan. Oke. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran TIK kan ya? Benar? Ya. Mata pelajaran yang saya ampu di sini ada 2 sebenarnya, yaitu yang pertama informatika atau yang dulunya disebut TIK dan PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Ibu sering menerapkan kepada siswa-siswa belajar menggunakan aplikasi atau perangkat digital di dalam kelas. Oke, selama mata pelajaran informatika memang kita arahkan untuk menggunakan teknologi. Dalam mengajar saya juga menggunakan beberapa teknologi seperti PowerPoint, Canva, dan Classroom. Itu yang 3 ini memang sudah satu paket gitu dalam pembelajaran saya gunakan metode itu. Canva saya gunakan sebagai misalkan membutuhkan beberapa elemen untuk pendukung properti di dalam bahan tayang yang ada PowerPoint. Itu saya memanfaatkan Canva. Membuat kuis seperti teka-teki saya pakai itu. Jadi yang 3 itu yang sering saya pakai, Canva, Classroom, sama PowerPoint. Menurut Ibu nih, apakah penggunaan teknologi digital ini efektif untuk untuk pembelajaran? Penggunaan teknologi memang kan diharapkan supaya bagaimana interaksi di dalam kelas itu berjalan dengan lancar atau semakin mengefektifkan. Yang biasanya kalau pembelajaran dengan diskusi biasa atau ceramah saja itu kan materi yang kita sampaikan kurang terserap sama siswa. Jadi dengan adanya teknologi, materi lebih mudah terserap, lebih interaktif, dan itu yang membuat pembelajaran lebih efektif. Jadi lebih seru ya. Ya. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar penerapan teknologi dalam pembelajaran saat ini? Oke, tantangan terbesar yang saya alami tentunya selama pembelajaran atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu karena kan saya menggunakan proyektor, jadi siswa saya minta menggunakan HP kan. HP semua saya pastikan semua memegang HP, cuma tantangannya itu mungkin ada beberapa siswa yang tidak ada internet, jadi tidak merata lah, jadi mereka harus nebeng ke temannya gitu istilahnya. Ya itu tantangannya. Jadi kita kan harapannya semua siswa terlibat, tapi dengan adanya tantangan tersebut ya kurang maksimal gitu pembelajarannya karena terkendala akses internet. Itu biasanya tantangan terbesarnya. Kemudian yang kedua itu tantangannya karena kan kalau siswa sudah memegang HP jadi fokusnya kadang terpecah. Kita buka link, mereka buka WA, buka aplikasi yang lain. Jadi fokusnya terpecah dan kita sebagai guru itu tantangannya itu bagaimana mengkondusifkan kembali gitu siswa, memfokuskan kembali ke aplikasi yang kita minta gitu. Nah, itu tantangan terbesarnya. Nah, Pak, kan Ibu sudah memberikan penjelasan tentang tantangan terbesar. Sekarang apa ya istilahnya? Kayak upaya sekolah dalam mendukung pembelajaran di sekolah gitu. Oke, upaya sekolah dalam mendukung pembelajaran dalam penggunaan teknologi ya. Ya, biasanya di sekolah kan sudah ada laboratorium, ya kan? Laboratorium komputer. Jadi itu upaya sekolah dalam mendukung, misalkan kita karena kan siswa tidak terjadi kesenjangan kepemilikan gadget. Misal kita minta ada suatu praktik di teknik informatika, praktik menggunakan komputer misalkan. Nah, siswa kan tidak semua bawa laptop, jadi sekolah menyediakan fasilitas di lab gitu. Jadi itu sebagai bentuk upaya sekolah menyediakan memfasilitasi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi pada saat pembelajaran.
sepertinya kita akan beralih ke AI ya mungkin, karena Ya. mungkin AI itu sering digunakan. Jadi Ya, ibu betul. gunakan AI? Ya, betul. Apalagi sekarang mungkin AI yang sering digunakan siswa itu biasanya ChatGPT atau Gemini. Ya. Tapi yang lebih sederhana yang bisa diakses semua atau yang gampang lah dengan Gemini. Tapi tetap kita kawal siswa. Jadi tidak kita bebaskan siswa silakan pakai ChatGPT, Gemini. Tetap kita arahkan bagaimana cara menggunakan, kita batasi bagaimana siswa fokus pada pembelajaran atau materi yang akan dicari di Gemini Jadi tersebut. harus disaring AI, ya, iya. harus disaring. Kalau enggak seperti itu ya bisa terpecah lain-lain dicari gitu kan. Nggak bakal Iya. ngerti gitu. Jadi seperti yang ibu sudah bilang kan, kalau AI itu kita harus menyaringnya terlebih dahulu agar bisa kita pelajari. Nah, jadi apakah AI ini bikin siswa malas atau malah mempermudah siswa tersebut? Gimana menurut ibu? Oke, menurut saya itu tergantung bagaimana kita sebagai yang fasilitator Iya. antara guru ke siswa. Silakan menggunakan AI. Tapi disitulah peran kita sebagai guru fasilitator, bagaimana caranya menyaring aktivitas yang akan siswa lakukan untuk AI ini. Nah, menurut saya di satu sisi memang siswa dipermudah, kan ada beberapa perangkat, apalagi di informatika ada istilahnya prompt ya, ada algoritma yang perlu dijalankan gitu kan, dan tentunya itu bisa mempermudah siswa kan ya. Tapi di sisi lain memang dengan adanya AI dan segala bantuannya, itu siswa sekarang apa-apa tanya AI dah gitu kan. Iya. Jadi inisiatif mereka untuk mencari, dulu kan sebelum ada AI ini kan mereka inisiatif mencari di buku lah, di perpus gitu. Memang ada internet tapi tidak seluas sekarang informasinya setelah ada AI. Dan itu memang sedikit mengarahkan siswa untuk mengurangi siswa untuk aktif gitulah mencari informasi, karena sekarang sudah serba mudah. Tapi saya juga tidak bisa istilahnya saya tidak bisa mengecap siswa ini menjadi malas, itu tidak bisa juga, karena tergantung bagaimana kita sebagai fasilitator istilahnya mendampingi siswa dalam menggunakan itu dalam pembelajarannya. Kalau di rumah mungkin Nggak bisa kontrol. iya, kalau di rumah beda lagi. Kalau di sekolah selagi kita sebagai guru fasilitator bisa mendampingi siswa, ya siswa akan aktif belajar menggunakan itu karena memang membutuhkan teknologi tersebut. Ya, jadi ada plus minusnya Ya, dalam plus penerapan minus. AI. Jadi menurut ibu apa sih tantangan terbesar gitu loh ya? Yang dimana bagaimana sih cara menyeimbangkan teknologi dengan karakter siswa pada hari ini gitu, pada era ini yang serba digital semua, serba cepat gitu. Oke, mungkin kaitan dengan karakter siswa, bagaimana kita menyeimbangkan dengan penggunaan teknologi. Mungkin saya fokus ke pembelajaran saya aja pada saat menggunakan aplikasi atau AI. Itu kan penggunaannya juga saya sesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan gitu. Jadi karakter siswa kan berbeda-beda, misalkan dari segi gaya belajarnya, ada yang gaya belajar visual. Duluan yang lewat. Ya. Oke, terkait bagaimana cara menyeimbangkan karakter siswa dengan penggunaan AI. Oke, cara menyeimbangkan karakter siswa dengan penggunaan teknologi itu memang saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan pada saat pembelajaran. Nah, sebelum saya menerapkan media pembelajaran yang akan digunakan atau yang cocok dengan karakter siswa itu kan saya ada survei dulu di awal. Misal karakter siswa, misal 10 orang dengan gaya belajar visual, dia lebih senang dengan animasi, ada juga yang lebih senang dengan suara atau dengan musik-musik. Prompt AI yang kita coba untuk menggunakan aplikasi. Ada juga yang lebih senang menggunakan gaya belajar siswa yang visual, lebih senang dengan tampilan animasi. Ada yang kinestetik, lebih senang dengan praktik langsung. Ada juga yang lebih senang dengan auditory atau dengan musik-musik prompt AI yang kita pernah coba.
Nah, itu tinggal bagaimana kita menyeimbangkannya itu. Mungkin kita kolaborasi, jadi tidak hanya animasi saja kita pakai, tidak hanya musik atau Prom AI aja yang kita pakai, atau tidak hanya praktik saja. Jadi semua saya kolaborasikan bagaimana semua tiap-tiap karakter siswa yang berbeda tersebut bisa terserap dengan pembelajaran gitu. Jadi seimbang kan, balance jadinya. Semua merasakan dari berbagai macam karakter siswa atau karakter belajar siswa tetap bisa belajar informatika dengan media AI yang difokuskan sesuai dengan materi tersebut. Jadi menyesuaikan. Iya, tetap kita sesuaikan. Karena cara belajar siswa berbeda-beda. Iya, karakternya beda-beda. Nah, baik Bu, terima kasih banget tentang jawaban tadi. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir dari kami. Nah, bagaimana sih peran sekolah itu untuk terutama di jurusan seperti teknik informatika ini, yang dimana dalam membentuk generasi digital yang beretika dan juga sopan Ibu. Nah, gitu Bu. Ya, mungkin terkait dengan etika sopan dalam berdigital, menggunakan digital ini mungkin kita harus bijak tentunya kan, harus bijak menggunakan sesuai kebutuhan dan bagaimana kita memanfaatkan supaya kita lebih produktif lagi. Dengan banyak nih, udah banyak kita dibantu sama AI, masa kita tidak bisa produktif atau menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi inovasi dalam pembelajaran. Jadi mungkin lebih bijak, lebih ke sikap bagaimana kita bijak menggunakan AI tersebut. Kalau kita sudah bijak, tentunya etika cara kita menggunakan dan cara kita menyampaikan informasi itu bisa sopan sesuai dengan sesuai dengan etika penyampaian informasi yang tepat. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya. Terima kasih atas pemaparan pendapat tentang guru digital. Dan itu benar-benar membuka pikiran kami, mindset kami bahwa guru digital itu memang harus mempunyai tanggung jawab dan juga asik. Terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktunya untuk kami, untuk memberikan kami penjelasan. Ya, itu aja Bu. Terima kasih juga ya. Sampai jumpa ke podcast selanjutnya ya. Ya, siap, insyaallah. Ya, terima kasih banyak. Dadah guys. Ya. Alhamdulillah.